puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada pagi hari ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di acara healing program Kotaku Sidoboyo Mandiri di luar kota, yaitu di Jogja. Itu semua atas rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Mengucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa di suasana yang berbeda dengan keseharian kita. Saya punya konsep dulu cara ini, gaji TK itu anak, duit aman, tidak ada yang resek, tapi transparansi saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan atau pemaparan dari mantan Faskes senior kita, Bapak Farulian. Pada beliau kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati pengurus BKA Kecamatan Krian, saya hormati teman-teman dari LKM Sidomulyo Mandiri. Patut kita bersyukur hari ini Bapak Ibu bisa sehat, dan konsekuensinya tentu harus mengikuti dulu acara ini supaya nanti teman-teman LKM itu semakin solid juga. Tadi materinya sudah saya share ke grup LKA supaya dibuka sendiri. Judulnya adalah penguatan kelembagaan. Kalau LKM Mandiri sampai hari ini, Sidomulyo Mandiri bisa bertahan, itu artinya LKM ini adalah salah satu contoh wanita yang cantik. Kalau kita melihat wanita cantik pasti senang, kita pasti nyaman dengan wanita cantik. Nah, bagaimana LKM ini bisa menjadi wanita yang cantik? Tentu LKM ini pengurusnya itu bisa bekerja sama, bisa saling menghormati, dan juga bisa nyaman di antara teman-teman LKM yang lain. Artinya LKM ini bisa menjadi memahami fungsinya sebagai lembaga keseluruhan masyarakat. Artinya kita kerja untuk masyarakat. Nah, tentu supaya indah, tentu Bapak Ibu sebagai anggota LKM juga bisa menyupport satu sama yang lain supaya bisa menjaga, terutama ada yang dijaga oleh LKM, yaitu keuangan yang harus kita rawat bersama supaya kelembagaan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau LKM-nya, saya lihat Bapak Ibu ya, kalau LKM ini tidak punya uang, tidak punya UPK berjalan dengan baik, pasti LKM-nya juga mati suri. Nah, makanya tadi LKM itu sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan di UPK-nya supaya berjalan dengan baik. Nah, teman-teman LKM ini juga harus kerasan sebagai anggota LKM. Bagaimana caranya kita kerasan sebagai pengurus LKM? Tentu juga membagi peran masing-masing, ya, membagi peran. Dalam hal ini LKM ini sebagai penanggung jawab kegiatan di desa masing-masing, khususnya LKM Sidomulyo Mandiri ini kan tadi sudah disampaikan pengurus BKA bahwa dana yang dikelola itu sudah 1,5 miliar. Kalau kita ambil rata-rata keuntungan 1,5% itu sudah hampir 10 juta per putaran setiap bulan. Nah, artinya Bapak Ibu punya tanggung jawab yang sama, bukan hanya UPK saja gitu. Jadi yang merasa anggota LKM juga bertanggung jawab untuk kelancaran daripada UPK supaya LKM-nya tidak mati suri, karena ada anggaran yang harus dijaga dan dirawat. Yang berikutnya juga LKM ini harus berkualitas. Supaya berkualitas tentu punya inovasi baru. Bagaimana caranya mencari kegiatan di selain UPK juga ada kegiatan sosial tentunya. Kita ini seolah-olah hanya di situ saja.
tetapi harus ada inovasi dari teman-teman LKM. Makanya tadi ada BKA, salah satu fungsi pengorganisasian supaya LKM ini juga tidak salah arah gitu. Ada yang mengawasi juga, ada yang mensupport, mungkin bisa juga sebagai jalan untuk mencari dana kepada orang lain atau pihak lain. Kan itu harus dilakukan, Pak. Tidak boleh kita hanya mengharapkan UPK saja gitu. Makanya kita perlu ada support orang lain. Nah, ini salah satu contoh LKM Sidomulyo Mandiri bahwa LKM-nya sudah berbobot sebenarnya. Walaupun ini masih perlu support, Pak, perlu pembaharuan daripada LKM itu fungsinya apa yang sebenarnya gitu. Jadi tidak merasa anggota LKM tapi tidak terlibat dalam hal mengambil keputusan yang ada di LKM Sidomulyo Mandiri. Ya. Nah, ada 5 aspek keberlanjutan daripada LKM itu. Yang pertama adalah memetakan potensi. Jadi desa Sidomulyo ini potensinya apa? Nah, ini harus dilihat. Salah satu contoh kan di sini ada masih banyak pertanian, masih banyak di situ juga pabrik gitu ya, masih banyak di situ mungkin untuk peternak. Ya, ini yang harus diperhatikan. Mungkin petani kita juga butuh pupuk gitu ya. Ada pengembangan untuk pembelian pupuk melalui LKM. Nah, itu harus diperhatikan dong. Mungkin juga nanti masyarakat kita butuh dana untuk pengembangan sapi dan lain sebagainya. Karena kita punya dana tidak hanya untuk simpan pinjam saja sebenarnya, ya, tentang kelompok. Nah, tugas daripada LKM adalah mengembangkan kelompok-kelompok ini supaya bermutu, bermanfaat gitu. Tidak hanya ya sekedar bayar utang gitu ya, minjam di UPK, tidak seperti itu. Tetapi mereka ini harus kita kembangkan juga, mungkin dimotivasi oleh LKM maupun BKA supaya KSM-nya berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah memfasilitasi penguatan kapasitas. Mungkin ada pelatihan-pelatihan gitu ya dari dana UPK ini disisipkan untuk melatih daripada KSM-KSM ini supaya mereka juga menambah ilmu. Tidak hanya sekedar simpan pinjam tadi, tetapi penguatan memfasilitasi kapasitas tadi ya, peningkatan kapasitas individu. Yang keempat adalah fasilitasi akses kemitraan. Jadi selain tadi simpan pinjam, kita juga harus mencari kemitraan kepada pihak-pihak lain. Bisa juga dengan pemerintah setempat, bisa juga dengan anggota BPN, bisa juga dengan yang lain, Pak. Bebas. Yang namanya kemitraan itu kan tidak terbatas. Ya. Mungkin juga nanti dari kepolisian ada kemitraan, pembuatan SIM dan lain sebagainya. Inilah fungsi daripada LKM mencari pengembangan daripada LKM itu sendiri, tidak hanya sekedar LKM saja, Pak. Yang terakhir adalah penguatan bisnis. Karena kita tadi ya fasilitas akses layanan ini tadi penguatan bisnis, karena kita punya anggaran. Mungkin tadi ada di antara kelompok tadi mau buka usaha, bisnis, pengisian air ulang dan sebagainya. Ini boleh dipakai. Justru karena dia berkembang, ya. Dia berkembang dengan kegiatannya, dia bercerita sama orang lain. Saya kemarin lo pinjam uang ke UPK LKM Sidomulyo Mandiri dengan usaha buka air isi ulang. Tentu masyarakat yang lain juga tertarik ke LKM kita, tidak hanya sekedar simpan pinjam gitu. Jadi ada layanan untuk penguatan bisnis tadi, sehingga LKM sebagai pemegang modal gitu, Pak. Nah, ini yang harus dipahami kenapa teman-teman ini hari ini saya terima kasih juga diundang ya. Mungkin yang lain belum kenal saya. Tadinya saya senior fasilitator di Kecamatan Kirian, sekarang jadi koordinator Kabupaten Bangkalan, Bapak Ibu. Dan setiap tahun kita mengeluarkan dana 20 miliar Pak yang saya tangani. Ya. Jadi saya juga selain menjaga komitmen sebagai pemegang ini tadi supaya mensupport masyarakat dan tidak mengurangi hak daripada masyarakat, saya di Madura itu tantangannya sangat besar. Saya sudah pernah diancam juga di sana, Pak, dibawa celurit karena saya melarang jangan dikurangi hak daripada masyarakat miskin kan gitu. Nah, kita sebagai anggota LKM juga harus punya semangat itu.
untuk menjembatani masyarakat yang kurang mampu tadi supaya dia berdaya, gitu ya. Nah, ini sedikit penguatan dari saya. Yang pertama tadi, kerangka berpikirnya adalah penguatan KSN, karena LKM ini selain kuat nanti juga membantu KSN supaya dia punya fungsi yang setara dengan kita, dia bisa juga berkembang gitu. Jadi KSN ini tidak hanya meminjam gitu. Yang pertama tentu kita selain kita melihat lingkungan kita tadi ada pengangguran gitu ya, ada komoditi lokal tadi mungkin petani dan lain sebagainya, ada pabrik. Nah, kita sudah ada kelembagaan keuangannya melalui UPK. Kan kita sudah punya, artinya tidak harus ke bank lagi, tetapi banknya sudah ada. Penyandang dana itu adalah LKM Sidomulyo Mandiri, Pak. Ya, penyandang dana. Nah, sehingga tadi apa? Sekitar kita ada industri, ada juga pabrik gitu ya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Mungkin juga limbah-limbah pabrik yang bisa dikelola dan sebagainya. Ini LKM yang punya dana, bisa dikelola dengan baik. Jadi pengurangan pengangguran itu juga bisa dilakukan melalui LKM. Sehingga fungsi LKM itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Kita bersaing dengan kelompok-kelompok lain karena jiwanya adalah jiwa membantu masyarakat yang tidak beruntung, makanya semangat itu harus kita bangun bersama. Itu Bapak Ibu ya. Nah, saya sebagai contoh di sini saya buat sebenarnya kalau ada slide itu enak ya. Terutama Pak Karso ini kan juga sudah memulai beternak sapi gitu ya, dan berhasil gitu. Mungkin juga beliaunya bisa memberikan trik-trik untuk melakukan bagaimana cara beternak sapi yang baik dan lain sebagainya. Ini bisa dibuat sebagai motivasi juga supaya yang lain ikut gitu. Kodi remaja. Yes, mantap. Untuk Bapak Ibu semuanya, tapi ada pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi nanti jangan langsung jawab, angkat tangan terlebih dahulu baru dijawab. Oke? Oke. Yang pertama, berapa plat nomor bis yang kita naiki? 7030 UV. Betul. Berapa? Ayo. Banyak Berapa Bu? Halo, dapat lagi hasil dari ngamen. Terlebih dahulu ada yang ulang tahun Bapak di rumah makan juga.
Selamat malam, saya Bu Andri, perwakilan dari LKM Sidomulyo Mandiri. Nggih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Cahaya Remaja Tour and Travelnya atas bantuannya dalam kami mengadakan kegiatan penguatan kelembagaan di Yogyakarta. Terima kasih banyak untuk hidangannya, nikmat, mantap. Kemudian untuk pelayanannya dari semua tournya semua baik-baik. Kemudian untuk base-nya juga mantap habis. Terima kasih banyak. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bekerja sama lagi, kita bisa berjumpa lagi untuk event-event mendatang yang tentunya dengan program ataupun pelayanan yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Kenalkan, saya Bu Widin, anggota LKM Sidomulyo Mandiri. Saya mengikuti acara kegiatan di Jogja ini bersama dengan Cahaya Remaja Tour and Travel. Pelayanannya sangat baik, recommended pokoknya. Untuk makanan dan TL-TL-nya sangat kompeten. Terima kasih untuk Cahaya Remaja. Kedepannya semoga kita bisa bekerja sama lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Samsul Huda sebagai anggota LKM Sidomulyo Mandiri mengadakan kegiatan di Jogja ya, di Jogja dengan Cahaya Remaja. Saya sangat puas sekali untuk pelayanannya, makan dan segala sesuatu yang dari Cahaya Remaja. Itu aja, mungkin kita bisa bekerja sama kembali di tahun-tahun yang akan datang. Dadah. Kan nama saya Karsono, selaku koordinator LKM Sidomulyo Mandiri. Acara pada hari ini adalah acara sharing untuk penambahan wawasan bagi anggota dan pengurus LKM Sidomulyo Mandiri, karena hari ini ke daerah Jogja, dan saya harap kegiatan-kegiatan semacam ini nantinya kita selaku koordinator akan berusaha untuk lebih baik dan meningkatkan kualitas kerja lembaga Desa Sidomulyo, sehingga kedepannya kita akan lebih baik dan sesuai harapan masyarakat Sidomulyo. Untuk masalah travel sudah lumayan, dan yang saya harapkan ada peningkatan lebih baik lagi, sehingga kita kedepannya kalau ada acara kita bisa hubungi dan kita pakai kembali. Terima kasih.